Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,89% ke angka 6.812. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham yang hari ini malah bergerak turun dan terlihat masih terus didistribusikan oleh asing. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Akra. Akra hari ini masih turun 2% lebih ke harga 1.380. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Akra saat ini trennya masih bergerak sideways. Tapi penurunan 2% ini membuat Akra saat ini berada di bawah support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.390. Dan resisten kuat bisa kita lihat masih di harga 1.450. Karena beberapa kali Akra sempat naik di atas garis EMA 50, tapi masih kesulitan untuk naik di atas harga 1.450. Dan untuk support di bawah garis EMA 50 bisa kita lihat support berikutnya itu di sekitar harga 1.330. Harga 1.330 jika kita perhatikan merupakan support yang kuat untuk saham Akra saat ini. Karena beberapa kali menyentuh harga 1.330, Akra masih bisa bertahan. Dan garis MACD saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga terlihat hari ini melakukan distribusi. Jika kita perhatikan 3 hari sebelumnya memang asing terlihat masuk melakukan akumulasi, tapi secara keseluruhan dalam 2 minggu terakhir ini asing masih terus distribusi saham Akra. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba entry mulai saham Akra, menurut saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 1.300 sampai 1.330 untuk entry-nya. Jadi saat ini wait and see dulu karena saya lihat masih ada potensi Akra untuk turun menuju harga 1.330. Apabila terlihat Akra masih kuat berada di atas support ini, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar garis EMA 50 sampai harga 1.400 atau target lebih jauh lagi di 1.450. Selanjutnya saya coba analisa saham AMRT yang hari ini masih turun 0,39% ke harga 2.560. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya AMRT trennya masih bergerak sangat uptrend. Tapi 1-2 minggu terakhir ini penurunan AMRT lumayan dalam dan telah turun di bawah garis EMA 50 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten di harga 2.650. Dan jika kita lihat malah sempat turun mendekati harga 2.300. Nah ternyata penurunan tajam AMRT dalam 2 minggu terakhir ini karena saham GoTo melakukan take profit pada saham AMRT. Jadi saham Gojek Tokopedia kantongi cuan besar dari penjualan saham AMRT. Jadi perusahaan GoTo melakukan take profit. Ini membuat AMRT dalam 2 minggu terakhir ini penurunannya lumayan dalam. Tapi saat ini secara teknikal masih berada di bawah di atas support EMA 150, tapi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Jadi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, saham AMRT masih kesulitan untuk break. Sehingga trennya saat ini mulai bergerak sideways. Jadi support terdekat jika kita lihat saat ini di 2.500. Dan garis MACD terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary terlihat penurunan hari ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga hari ini masih keluar dengan jumlah besar. Jadi untuk saham AMRT menurut saya apabila mau entry wait and see dulu. Apalagi terlihat masih ada distribusi besar hari ini. Jadi AMRT saya lihat masih ada potensi untuk sideways cenderung bergerak turun. Jadi menurut saya masih ada potensi untuk turun mengetes harga 2.500. Sebaiknya pantau dulu apabila harga 2.500 gagal bertahan. Saya lihat AMRT masih ada potensi untuk turun menuju harga 2.300 sampai garis EMA 150 kembali. Yang saat ini di sekitar harga 2.280. Karena ingat secara tren AMRT saat ini trennya sudah mulai melemah. Jadi masih ada potensi menurut saya selama masih gagal break garis EMA 50, ada potensi kembali turun menuju garis EMA 150. Selanjutnya saya akan coba analisa saham MAPI yang bisa kita lihat hari ini juga turun 4% lebih ke harga 1.305. Dan penurunan ini membuat MAPI berada di sekitar support di EMA 50. Dan untuk resisten bisa kita lihat saat ini di 1.400. Jadi jika kita perhatikan
Dari beberapa bulan terakhir ini, garis EMA50 merupakan support yang sangat kuat untuk saham MAPI. Beberapa kali masih sempat turun mengetas garis EMA50, MAPI masih bisa bertahan dan rebound. Dan garis EMA-CD terlihat memang saat ini masih bergerak turun. Untuk MAPI bisa kita lihat penurunan 4% lebih ini masih ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi saham MAPI. Jadi memang secara bandarmologi masih terus ada distribusi hari ini sehingga membuat MAPI masih ada potensi untuk dibuat turun, tapi karena secara teknikal beberapa kali mengetes garis EMA50, MAPI masih bisa bertahan, sehingga secara tren jangka menengah MAPI trennya masih bergerak tren. Menurut saya MAPI masih bisa dipantau pergerakannya. Apalagi hari ini sempat turun di bawah harga 1300 tapi masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi MAPI menurut saya masih bisa masuk watchlist apabila minggu depan MAPI terlihat masih kuat berada di atas harga 1300, apalagi mulai terbentuk candle hijau yang solid. MAPI menurut saya masih bisa di hold dan bisa entry di sekitar garis EMA50 ini. Dengan target jangka pendek di 1350 sampai harga 1400 untuk target take profitnya. Atau hold saja selama garis EMA50 masih kuat menahan penurunan dari saham MAPI. Karena beberapa kali setiap kali turun mengatasi garis EMA50, MAPI selalu bisa bertahan dan rebound, sehingga trennya untuk tren jangka menengah masih terus bergerak naik selama masih kuat di garis EMA50. Selanjutnya saya kembali analisa saham ASCI yang bisa kita lihat hari ini kembali turun 0,43% ke harga 5.775. Bisa kita lihat sebelumnya saham ASCI masih bisa rebound dari harga 5.700 setelah GoTo berhasil rebound atau naik setelah terbukanya ARB. Tapi bisa kita lihat setelah itu 3 hari berikutnya ASCI masih terbentuk candle merah. Jadi secara tren ASCI trennya masih bergerak downtrend saat ini. Dan saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes support di 5.700. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 0,43% ini ada distribusi dengan jumlah yang besar. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham ASCI. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya ASCI juga tetap harus hati-hati karena cara tren masih bergerak sangat downtrend dan terlihat masih ada distribusi besar. Dan saya lihat ASCI masih ada potensi untuk kembali mengetes harga 5.700 minggu depan. Hati-hati apabila ternyata support ini gagal menahan penurunan ASCI berpotensi untuk lanjut bergerak downtrend. Jadi ada potensi menuju harga 5.400 sampai 5.500 apabila support di 5.700 terlewati. Jadi apabila mau entry sebaiknya wait and see. Paling aman adalah tunggu terlihat mulai ada akumulasi kembali, apalagi akumulasi yang dilakukan oleh asing, baru teman-teman ikutan entry. Itu akan lebih aman karena secara tren bisa kita lihat ASCI masih terus bergerak turun. Jadi walaupun ada candle hijau itu belum menandakan tanda-tanda reversal trend. Selama trennya terlihat masih terus bergerak turun. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.